Kita muda, kita muda, kita muda. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk yang hadir semua. Teman-teman, kalau ada perhatian, kemarin itu di media sosial ada adegan yang kemudian viral, yaitu seorang bule yang membantu masyarakat di Wakatobi membangun jembatan. Masih ingat? Tapi di balik cerita bule ini, sebenarnya saya ingin teman-teman mendengar cerita tentang kecintaan orang-orang dari luar negeri terhadap Indonesia. Nah, hari ini aku ingin mengundang bule yang tadi untuk bercerita kenapa sampai dia ada di Indonesia, kenapa sampai dia ada di Wakatobi, siapa dia, dan mengapa dia ada di Indonesia. Ceritanya menarik. Karena itu, mari kita sambut Christian Hansen. Oke, Christian silakan say hello ke teman-teman. Halo guys, assalamualaikum, Om Swastiastu. Apa kabar? Baik. Baik. Oke, jadi Christian ini berasal dari mana? Saya asli dari Denmark, tapi saya sudah tinggal di Indonesia sudah 4 tahun. 4 tahun. Ya, belajar bahasa lama. Indonesia dari mana? Saya belajar autodidak. Otodidak. Oke. Christian, terima kasih hari ini sudah mau hadir di UNTAR. UNTAR itu Universitas Tarumanegara. Di tempat kita berada sekarang. Dan ini mahasiswa-mahasiswa yang kelihatan dari wajahnya mencintai Indonesia. Silakan duduk, Christian. Terima kasih. Wah, ramai sekali ya. Ramai sekali, iya. Saya bertemu Christian Hansen ini di Palu ya? Ya, betul, bulan lalu kan? Iya. Or 2 months ago? 3 weeks ago. Oh, 3 weeks ago, ya. Oke. Tapi kita bertemu di sana di Palu dan itu pertama kali saya mengenal Christian, walaupun saya sudah tahu video yang viral itu di Wakatobi. Tapi jangan cerita dulu ya. Dulu Christian ini pekerjaannya apa? Jadi dulu kerjaan saya di logistik. Jadi import, export, naik pesawat, with kapal. Jadi dulu saya kerja di Denmark, di Amerika, Afrika, Spain, Turki, ya di mana-mana. Jadi udah keliling sebenarnya, bukan cuma Indonesia saja ya? Oh enggak, saya sudah keliling lebih dari 50 beda negara. Sekarang kan Chris lebih dikenal sebagai YouTuber atau content creator ya. Ya. Nah itu mulai kapan sebenarnya Christian ini mulai aktif di media sosial? Mulai kapan? Jadi ya saya pertama kali saya ke Indonesia itu di tahun 2020 Februari sebelum pandemik. Ada baru kontrak, saya mau pindah dari Amerika ke Jakarta dan saya sign kontrak untuk 2 tahun di Jakarta. Nah, 1 minggu setelah saya sampai di Jakarta, saya sudah mulai kerja di kantor di Sudirman International Finance Center. Setelah 1 minggu mereka bilang, oh Chris sekarang harus WFH. Ya, nah saya tanya, WFH apa itu? Di mana itu? Oh dari rumah. Oh gitu. Dan saya kerja dari rumah ya lebih dari 8 bulan. Dan dulu saya tinggal di Kuningan ya. Dan wah saya mulai jadi bosan sama kerja dari rumah. Jadi saya pikir mungkin saya harus keliling Indonesia sedikit dan belajar tentang Indonesia. Tapi waktu masih ada pandemik tidak bisa keliling naik pesawat ya karena semua tutup. Jadi saya mau beli motor. Iya. Jadi mungkin kalian tahu OLX. The website, OLX, tahu kan? Nah, jadi saya cari di Google,
second hand motorcycle. Saya cari di OLX. Ada satu motor seperti sports bike ya. Nah, jadi saya ketemu sama seller dan dia tanya, Chris mau test ride? Tapi saya sedikit malu karena saya belum pernah pakai motor. Oh, jadi seumur hidup belum pernah? Belum pernah. Oke, terus apa yang terjadi? Dan kami ketemu dekat Sudirman ya, jadi macet. Jadi saya sedikit takut, saya bilang ke dia, test ride nggak usah, beli aja. Tapi dia bilang, enggak, harus test ride. Jadi, I sit on the bike. Dia bantu saya to start. Dia tidak tahu, belum ada experience with riding motorcycle. Jadi saya mulai. Dan I go on a small ride. Saya kembali ke dia dan dia bilang, gimana? Bagus? Saya bilang, tidak terlalu cepat. Dia bilang, tapi motor ini cepat sekali. And he asked me, dia tanya, gimana? I say, kalian sudah pernah pakai motorcycle manual ya? With ada gear. Kopling. Kopling. Dia tanya, gimana? I say, I check the kopling. I go to gigit satu. Terus, saya mau ganti ke gigit dua. I take the kopling. Turun lagi ke gigit dua. Tapi nggak bisa, nggak jalan. Dia bilang, untuk gigit dua harus naik. Jadi saya test ride pakai gigi satu aja. Terus saya beli and then I start learning how to ride the bike ya. Tapi di Jakarta susah, macet. Motor di mana-mana, mobil di mana-mana. But sekarang bisa. Udah jago sekarang ya. Kenapa milih motor? Kenapa nggak mobil? Kalau pakai motor di Indonesia tidak boleh lewat jalan tol ya. You have to take the small road saja. Jadi setelah saya sudah membeli motor, saya mau ke puncak. Nah, jadi saya sudah membeli gear, ada tas, ada semua. Dari hari Jumat sampai hari Minggu saya mau ke puncak, inap di sana. Saya pakai Google Maps ya. Tapi kalau tidak ada sinyal, Google Maps nggak jalan kalau belum download offline ya. Jadi saya sudah on the way ke Bogor dan sinyal hilang. Jadi saya tidak tahu lurus kiri kanan. Jadi saya lost. Saya stop dan saya mau cek gimana bisa saya ke Bogor sekarang. Dan setelah saya sudah stop parkir motor saya, I look up. Dan saya lihat ada rice field, sawah, ada palm tree, ada gunung, the sky is blue. Dan saya pikir, indah sekali di sini. Saya tidak bisa cari tempat ini kalau saya tidak jadi lost, ya. Nah, that was the first time. Di sana itu pertama kali saya pikir, mungkin bagus kalau saya mulai ambil gambar dan video. Nanti saya bisa share dengan teman saya dari Denmark dan inspirasi mereka untuk pergi ke Indonesia. Jadi, this was my first idea untuk bikin konten. Oke, jadi itu pertama kali, first time, itu baru bikin konten. Nah, betul. Terus apa yang kemudian membuat, ini boleh juga ini bikin konten-konten yang lain. Itu mulai kapan? Saya mulai di Desember 2020. Apa nama akunnya? Christian Hansen. Kalau teman-teman buka dan lihat, itu videonya banyak. Dan videonya ini berkaitan dengan hampir tempat-tempat yang cantik, yang bagus, yang indah. Yang mungkin sebagian dari kita belum pernah ke sana. Karena saya waktu ketemu Christian di Palu itu Sulawesi Tengah ya teman-teman. Itu Christian lagi banyak sekali perjalanan yang dia sudah lakukan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan also ya. Jadi udah ke Sulawesi. Itu berapa lama sudah keliling di daerah Sulawesi? Sudah lebih dari 1 tahun di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara aja. Wow. Itu saya mulai turun, ada angin keras juga.
Jadi, wah, saya mulai shaking segini. Gemetar. Pertama kali mulai muncul ideas about Sabang Merauke. Ini kan dia punya project namanya Sabang Merauke Project ya. Itu kapan mulai terpikir, wah ini bagaimana kalau jalan dari Sabang sampai Merauke, terus kemudian cerita di media sosial. Itu mulai kapan muncul ide? Nah, dulu waktu saya masih edit video yang pertama dari Bogor ya, saya bikin banyak research online dan saya lihat di Indonesia, wah sudah ada banyak YouTuber ya, tapi hampir semua konten fokus untuk upload cepat aja. Jadi tidak terlalu fokus untuk kualitas dan suara, sound ya. Jadi saya mau lebih fokus untuk very good quality, suara bagus sekali, storytelling cerita. Jadi jadi saya mau fokus untuk itu dan dulu saya masih kerja dari rumah ya, the logistics job. Jadi saya mulai kerja untuk project sendiri dari 4 pagi sampai 6 pagi. Saya ke gym dulu, nanti saya mulai kerjaan untuk perusahaan logistik dari mungkin jam 7 sampai jam 6 malam, makan malam cepat, dan saya work on my own project sampai mungkin jam 1 malam atau 2. Jadi selama 1 tahun saya kerja terus 2 beda kerja ya, sampai saya sudah planning semua untuk project Sabang Merauke. Saya resign dari kantor dan saya menjual hampir semua barang saya. Hanya ada motor, ada tas, obat, kamera, pakaian, tenta. Dan saya mulai perjalanan saya di Februari 2022. Di Sumatera saya keliling dari Jakarta ke Sabang selama 6 bulan. Jadi setelah saya sampai di Sabang saya pikir oke, mungkin saya tidak bisa ke Papua selama 6 bulan aja. Jadi sekarang saya hanya keliling Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan sudah lebih dari 900 hari. Jadi ini akan lanjut nanti? Ya, mau lanjut setelah Sulawesi saya mau ke Maluku, setelah Maluku ke Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores. Nanti hafal ya. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi selama keliling di Indonesia, tempat mana yang Chris paling suka, paling terkesan? Oh, susah. Semua bagus atau? Iya, hampir semua bagus. Jadi mungkin yang paling istimewa, the most unique is waktu saya inap sama beda suku di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi sama suku Bajo atau suku Dayak Iban atau. Nah, nanti cerita ini ada tato. Jadi ini tato tradisional ya, Chris. Bunga terong dari Dayak Iban di Kalimantan Barat. Oke, kenapa sampai pakai tato di sana itu? Apa yang membuat Chris tatoan di sana? Nah, untuk semua orang Dayak kalau coba kasih lihat sedikit lebih lengkap ya. Oh, nah, ini tato bunga apa tadi? Bunga terong. Bunga terong. Ya, ada 2, ada di sini juga. Oh, bunga terong juga. Sama, bunga terong juga. Lain kali bunga pepaya mungkin. Oke. Jadi terus semua orang Dayak untuk tato yang pertama mereka harus bikin ini. Karena mereka pikir bunga terong itu simbol apa? The symbol of awal of the Dayak Iban. This is the first thing they eat. Oke. Itu Dayak Iban. Iya. Jadi mereka ini makanan pokok mereka, makanan utama, makan pertama mereka. Betul. Berapa lama perjalanan dari mana? Kota paling besar mana? Oh, jadi saya mulai perjalanan saya di Kalimantan dari Pontianak. Oke, Pontianak ke Dayak Iban ini harus lewat apa aja? Oh iya, dari Pontianak ke Sangau juga.
ke Sangau dulu, dari Sangau ke border Malaysia, Iya. and then terus ke Sungai Utik. Wah, perjalanan itu lebih dari 8 jam, one full day inside of the palm oil plantation. Tidak ada jalan Tidak ada aspal. orang, tidak ada masyarakat, itu cuma sedikit sekali yang ada di situ. Ada kelapa sawit everywhere, di mana-mana. Jadi ya, in that day saya ketemu lebih dari 5 kobra on the road. Oh. Ya, dan saya sendiri ya, kotor sekali waktu saya sudah sampai di hotel. Wah, saya buka helm dan resepsionis di hotel seperti karena putih di sini dan hitam di sini. Wah. Ya, jadi perjalanan jauh ke Sungai Utik, tapi wah luar biasa di sana. Jadi di desa Sungai Utik mereka tinggal lebih dari 300 orang dalam satu rumah panjang. Rumah panjang itu lebih dari 217 meter panjang. Iya. Jadi ya, wah masyarakat besar sekali di sana. Tinggal bersama-sama di ya, sana. tinggal bersama-sama, makan bersama, kerja bersama, semua bersama, bikin tato bersama. Jadi mereka bilang ke saya, boleh bikin tato bunga teron, tapi hanya boleh bikin 1. Dan saya tanya, gimana? Tapi selalu harus bikin 2, jadi ada balance. Nah, mereka bilang, sekarang kami bikin 1 aja, jadi nanti pasti kamu harus kembali ke sini lagi. Jadi setelah saya sudah keliling semua Kalimantan, saya pakai pesawat dari Tarakan di Kalimantan Utara ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Pontianak, dari Pontianak ke Putus Ibau, naik mobil ke Sungai Utik untuk bikin hanya tato. untuk tato. Nah, kita putar dulu video. Ada tingkat kesulitan yang dihadapi oleh Christian ketika dia dalam perjalanan. Salah satunya ini. Coba kita saksikan. Here's how I nearly lost my life and my motorcycle off the side of a mountain in Sulawesi. The Olon Valley in South Sulawesi is a famous place to go camping and hiking. So I brought my motorcycle. But if you want the best spots, you have to be a bit creative. And the hills are very steep. I finally found a place, and it looked like no one had been there before. I had just forgotten one thing. Getting there is one thing, but I also had to turn around my 800cc motorcycle. But I couldn't use my kickstand on the hill, so I had to use all my strength to turn the 250-kilo motorcycle, but it kept getting closer to the edge. I was all alone, and no one there to help me. Luckily, after 20 minutes, I was able to turn the motorcycle around. Itu di mana? Di mana, Chris? Toraja ya? Di Toraja, Olon. Tell us, apa yang terjadi? What happened? Wah, jadi ya saya sudah inap di Toraja lebih dari 4 minggu untuk bikin video tentang their funeral ritual, acara meninggal. Oh no, Yeah, meninggal. Dan setelah sana saya mau ke Olon Valley namanya. Dan di sana wah banyak gunung, banyak bukit, indah sekali di sana, semua hijau. Dan saya pikir, oke, saya mau cari spot yang paling bagus untuk camping. Jadi saya bisa ambil gambar dan video dengan drone, motor saya dan tenta di atas. Tapi saya hanya pikir tentang cari spot yang paling bagus. Saya tidak pikir tentang, oke, mungkin sedikit bahaya kalau saya pakai motor ke sana. Jadi saya cari spot dulu dan saya mulai turun seperti di video. Dan setelah saya sudah mulai turun ke bukit, saya lihat, wah hanya ada seperti 1 meter, mungkin seperti ini. Dan motor saya berat sekali. Motor sendiri lebih dari 200 kilo. Ada barang juga lebih dari 50 kilo sama saya. Ya, total lebih dari 300 kilo ya. And as soon as I start going down, waktu saya mulai turun, ada angin keras juga. Jadi, wah saya mulai shaking segini. Gemetar. Nah, cold sweat. Iya. Apa itu? Keringat, basah keringatnya. Iya. Dan saya tidak bisa stop karena pasti kalau saya stop, saya jatuh. Kalau saya jatuh, saya
Karena jauh sekali. Jadi ya, I have to bring it down. Setelah saya sudah parkir di spot, mungkin ada seperti dari sini ke sana. Dan saya harus turn around motor saya juga. Kadang-kadang bisa pakai yang kickstand dan ambil motor seperti ini. Tapi tidak bisa karena ada sedikit bukit. Jadi saya tidak bisa buka the kickstand, right? Jadi saya harus bawa sedikit depan, sedikit turun, sedikit depan, sedikit turun, sedikit. Dan berat sekali, I'm sweating, saya takut. Tidak ada orang bisa membantu saya. Jadi just for turning the bike around. Itu sendirian, gak ada orang? Enggak ada orang, saya sendiri. Karena saya mau cari spot private. Ya itu salahmu sendiri lah, Chris. Ya. So for turning the bike, video klip itu waktu saya segini, lebih dari 20 menit. Dan 2 minggu after that, saya upload video di YouTube tentang experience itu. Ada panggil dari ibu saya. Marah sekali dia. Ya, tapi aman. Ini saya lihat, jembatan di sana rusak sekali. Pakai bambu, kayu, mix. Kadang-kadang tidak ada kayu, harus segini. Jadi saya pikir, ini tidak aman. Jadi saya tanya dia, kadang-kadang ada orang di sini jatuh. Apa reaksi ibu ketika tahu anaknya naik motor sendirian keliling sebuah negara yang tidak terlalu dikenal? Ibu marah-marah. Jadi dia senang karena saya senang sekarang. Sama kerja saya ya. Saya bisa keliling setiap hari, saya bisa ketemu orang baik. Tapi dia tidak suka saya pakai motor. Pasti setiap hari dia takut. Seperti 2 minggu lalu saya keliling dari Kendari ke Lubuk lebih dari 1000 kilo. Jadi selama 3 hari. Nah, setiap malam kalau saya sudah sampai di hotel, pasti saya harus panggil ibu atau kirim WA. Ibu, saya masih selamat. Ini saya masih hidup. Masih aman, Bu. Masih aman, masih aman. Kalau saya tidak, dia tidak bisa tidur. Oke, kita coba putar. Tadi kan saya cerita tentang Chris membantu membuat jembatan. Coba kita lihat videonya. When I first came to this village, everyone said, hati-hati, hati-hati. And let me show you why. I traveled to the islands of Wakatobi in Sulawesi, Indonesia, to find the Bajo tribes, also known as the Sea Gypsies, that inspired James Cameron for Avatar 2. They live in a floating village, and for them, the ocean is everything, as fish are their main source of food and income. But their bridges were more than 10 years old. Sometimes, the kids and elders will fall and get badly hurt. So we raised 75 million rupiah to help them, and the locals agreed to work for free, so we could buy as much wood as possible. And from the power of Gotong Royong, a cultural community effort, we rebuilt their bridges and installed a new roof for a family who didn't have any. Sometimes a little help can make a world of difference. So thank you to the plus 300 people from around the world who helped us make this possible. This is a must-visit destination. I can personally guarantee an experience you will never forget. Cerita apa yang terjadi? Kenapa sampai Chris bantu-bantu mereka untuk bikin jembatan? Nah, jadi setelah cerita ini sudah jadi viral ya, ada banyak orang pikir saya hanya ke sana untuk bikin proyek ini, bikin jembatan. Tapi pertama kali saya mau ke sini, saya
tidak tahu jembatan di sana rusak. Waktu saya masih planning perjalanan saya dari Sabang sama Merauke di apartemen saya di Jakarta, saya sudah tahu pasti nanti saya akan ke Wakatobi di Sulawesi. Nah, jadi saya sudah di Pulau Buton dulu sebelum saya akan ke Wakatobi. Jadi saya di Wakatobi ada 4 beda pulau ya. Jadi saya ke pulau kedua namanya Kaledupa. Di sana ada suku Bajo. Mereka tinggal lebih dari 2.183 orang di sana in a floating village ya. Nah, jadi saya sampai di sana waktu sudah sore, cuaca lumayan bagus, ada hujan. Saya ke homestay, saya ngomong sedikit sama owner homestay di sana. Dan dia tanya, sebelum istirahat mungkin mau tour sedikit di desa. Saya bilang, oke, boleh. Jadi, as soon as we step out of the homestay, saya lihat, wah, jembatan di sana rusak sekali. Pakai bambu, kayu, mix. Kadang-kadang tidak ada kayu, harus segini. Jadi, saya pikir, wah, ini tidak aman. Jadi saya tanya dia, kadang-kadang ada orang di sini jatuh. Dia bilang, ya pasti kadang-kadang ada nenek dia jatuh, ada anak-anak mereka jatuh. Karena dari jembatan ke laut ada mungkin 2,5 meter ya. Tinggi. Iya, jadi dia bilang kadang-kadang anak-anak mereka, they cut on the paku. Yeah. Jadi mereka harus ke puskesmas. Jadi saya pikir, mungkin saya bisa membantu. Tapi saya tidak tahu gimana saya bisa membantu. Jadi setelah kami sudah kembali ke homestay, saya tanya tour guide saya dan teman saya, dia namanya Mario. Mario, gimana kami bisa membantu mereka? Dan dia bilang, ya mungkin coba posting di Instagram story aja. Oke, saya posting sedikit foto dan saya bilang, kalau ada orang mau membantu, ya ini di sini ada nomor silakan donasi ya. Dan selama 2 hari kami kumpul lebih dari 75 juta. Dari lebih dari 300 orang. Setelah video ini sudah jadi viral, kami sudah kumpul lebih dari 200 juta totalnya untuk lebih dari 7.000 orang dari Indonesia, Amerika, Prancis, Spain. Bantu donasi untuk buat jembatan. Oke, jadi juga untuk perbaiki masjid di sana karena masjid di sana terlalu kecil dan rusak. Jadi ya alhamdulillah sekarang bisa perbaiki masjid di sana juga. Nah, Christian, mungkin ini waktunya teman-teman bertanya ya, boleh ya? Silahkan, boleh. Oke. Manda Aulia, panggilannya? Manda, ya. Oke. Panggil Chris juga silakan, boleh. Oke, silakan. Gimana sih cara menyesuaikan diri atau beradaptasi, terutama dengan budaya di Indonesia? Jadi budaya di negara saya versus budaya di sini ya? Iya. Wah, beda sekali. Jadi saya senang sekali sama tinggal di Indonesia karena menurut saya budaya di Indonesia lebih fokus around about the masyarakat, about family, friends, nongkrong. Budaya di Denmark, saya asli dari Denmark di Eropa Utara ya, dan ya kami sedikit lebih egoistik, seperti tidak terlalu social seperti orang Indonesia. We just hang out with our family, mungkin ada teman, tapi bukan seperti di Indonesia. Kalau setelah kerja di kantor, nanti ke warung dan nongkrong sama teman, makan bersama, ngopi bersama, rokok bersama. Dan saya juga pikir orang Indonesia lebih sopan, lebih senang. Saya sudah keliling kemana-mana ya, dan kalau saya di kampung di Sumatera atau Kalimantan dan saya pakai motor sendiri, mungkin siang dan panas sekali, saya ketemu orang di sana, pasti dia tanya, sudah makan?
sudah minum, oh silakan makan di sini, mau kopi, selalu seperti itu. Jadi ya setelah saya sampai di Indonesia, saya tahu, wah saya tidak hanya bisa inap di Indonesia 1 tahun, pasti saya harus tinggal di sini lebih karena wah ada semua di sini. Oke, terima kasih Manda. Terima kasih banyak. Kamu dapat buku Kunci Kebahagiaan supaya kamu lebih bahagia ya. Oleh-oleh. Oke, terima kasih Manda. Ini ada penanya berikutnya lagi ya. Ada namanya Yuan Nicholas dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Oke, silakan. Mau tanya apa, Juan? Kalau Mas Kris kan udah suka banget sama Indonesia. Ada kepikiran pengen jadi warga negaranya nggak? Saya mau jadi WNI, tapi saya masih menunggu untuk bisa menjadi dual citizen. Jadi kalau bisa jadi itu nanti, pasti saya mau jadi WNI. Baik, terima kasih Yuan. Terima kamu kasih, juga Mas. dapat buku Traveling aja dulu. Kamu jalan-jalan aja dulu ya. Buaya itu lebih dari 4,5 meter panjang dan lebih dari 1 meter wide. Lebar. Oh takut sekali. Tapi dia bilang ya aman, gak apa-apa. Masih ada satu lagi yang mau bertanya. Namanya Ken Delif dari Fakultas Hukum. Mau tanya apa ke Kris? Ya. Halo Kak Kris, aku Ken Delif dari Fakultas Hukum Untar. Aku mau nanya nih, kan kakak tadi di awal itu di video tuh kan kakak edit sendiri, perjalanan sendiri. Ada nggak sih keinginan buat ada tim produksi? Waktu saya mulai bikin YouTube channel di Jakarta ya, saya pikir oke, bagus kalau saya mulai belajar proses edit sendiri dulu. Jadi nanti setelah YouTube channel saya sudah jadi besar, mungkin saya bisa cari editor. Nah, tapi saya suka prosesnya edit. Jadi sampai sekarang saya masih edit semua YouTube video saya sendiri. Jadi wah, susah juga seperti video panjang dari Wakatobi. Untuk proses ambil video, saya di sana hampir 10 hari. Saya ambil lebih dari 2.000 video klip dari 6 beda kamera. Dan proses edit lebih dari 125 jam. Oke, baik. Makasih untuk jawabannya Kak Kris. Baik, ya tepuk tangan untuk Ken. Ken, kamu juga dapat buku ya. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan mewakili teman-teman ya. Berikutnya cerita tentang perjalanan ke Kalimantan Timur ya, yang ada buaya besar Pak Ambo sama ya. buaya Rizka. Pak Ambo dan bagaimana ceritanya itu? Oh, mungkin kalian sudah nonton video tentang buaya Rizka? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Coba cerita pengalaman di sana. Jadi saya ketemu Pak Ambo di sana. Dia kerjaan dia mancing aja. Dan satu hari dia lihat di sungai ada satu buaya, bukan buaya darat ya, tapi buaya biasa. Dan dia mulai kasih makan, buaya jadi lebih besar dan ya sampai tahun lalu dia jadi temani, they become friends. Jadi saya ke rumah dia dan kami pakai apa namanya? Oh, klotok ke buaya Rizka dan buaya itu lebih dari 4,5 meter panjang dan lebih dari 1 meter wide. Lebar. Oh, takut sekali. Tapi dia bilang, ya aman, gak apa-apa. So we sit in the boat ya. The boat sit here, the water here, dan buaya Rizka di sini dan bisa seperti ini. Ya, dia kasih makan setiap hari, dia kasih lebih dari 2 atau 4 kilo ayam ke dia. Jadi mahal juga ya. Tapi sekarang dia sudah jadi YouTuber
sangat terkenal, ada lebih dari 1 juta subscribers. Jadi he changed his life ya, dari fisherman to Entertainer. mungkin yang sangat terkenal YouTuber dari Kalimantan atau Kalimantan Timur. Jadi Pak Ambo. Pak Ambo. Closing statement ya mengenai mencintai Indonesia negara. Ini teman-teman banyak yang merasa Indonesia itu it's not so good lah. Mau ke Singapura dulu, Mau Malaysia ke Singapura, dulu, Filipina dulu. kemana-mana ya. Tapi di dalam pandangan pendapat ya, Chris, Indonesia itu seperti apa? Jadi I hope semoga ada banyak orang Indonesia mau nonton video saya di YouTube. Jadi saya bisa kasih inspirasi untuk keliling Indonesia dulu. Karena saya sudah tahu seperti di Denmark, saya dari Denmark dan saya tidak mau keliling Denmark, saya mau ke Swedia atau Amerika atau Indonesia. Tapi Indonesia sangat besar, ada banyak beda pulau, banyak beda budaya, bahasa, makanan, ada gunung, pantai, pulau, ada semua di sini. Jadi saya mau bilang jangan lupa keliling Indonesia dulu dan belajar tentang Indonesia dulu karena so much to learn here. Dan menurut saya Indonesia luar biasa. Mudah-mudahan kalau bule Christian dari Denmark ini mencintai Indonesia, kita juga mencintai Indonesia. Baik, Chris, thanks a lot, terima kasih banyak. Terima kasih Sampai banyak, jumpa di lain cerita ya. Siap. Baik, kita berikan aplaus untuk Christian Hansen. Terima kasih. Di acara penutup ini, saya hendak mengundang teman-teman dari Maybank, yaitu Ibu Maria Francisca. Kita berikan aplaus. Kemudian juga Ibu Algrini Dewayanti dari benihbaik.com. Teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu, tapi sebagian mungkin tidak tahu. Jadi ada crowdfunding platform namanya benihbaik.com dan foundersnya salah satu saya. Ya, kami ini banyak melakukan aktivitas sosial, mengajak bersama-sama seluruh masyarakat ya, perusahaan-perusahaan. Dan hari ini ada seremonial penyerahan donasi, bantuan, kolaborasi antara Maybank dan benihbaik.com. Itu yang kami lakukan selama ini teman-teman, dan ini bukan baru kali ini, tapi udah beberapa kali kerjasama dengan Maybank. Bisa cerita apa kali ini, apa kolaborasi kebaikan yang dilakukan Maybank bersama Benih Baik? Jadi memang benar yang Mbak Andi bilang, ini kali keberapa kita kerjasama kolaborasi dengan Benih Baik. Salah satunya itu melalui program namanya Eco Village, Bang Andi. Jadi apa sih Eco Village program ini? Sebenarnya kita bersama-sama melihat masalah sampah di Indonesia, khususnya kemarin itu di Jogja dan di Bali, yang memang untuk pengolahan sampahnya sendiri juga masih minimum dan masih butuh banyak sekali bantuan. Nah, melihat dari permasalahan ini, kita bersama-sama dengan Benih Baik memang mendirikan fasilitas pengolahan sampah organik, di mana fasilitas ini nantinya akan membantu masyarakat setempat, terutama kemarin udah berhasil dibangun itu yang di Jogja, di Dusun Petung, salah satu dusun di Bangunjiwo, Yogyakarta, di mana fasilitas ini nanti akan mengolah sampah sampai 500 kg per harinya. Dan ini akan sangat membantu bukan cuma untuk menyelesaikan masalah sampah, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat sekitar. Karena sebenarnya nanti hasil dari pengolahan sampah ini, Bang Andi, bisa jadi produk-produk yang punya nilai jual. Jadi memang kita bertujuan bukan hanya satu untuk mengatasi masalah sampahnya, tapi juga untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar juga. Itu yang dilakukan Mas Andi. Baik, menarik sekali. Dan kalau Benih Baik, apa yang dilakukan Benih Baik dalam kolaborasi ini? Benih Baik menjadi partner CSR dari Maybank. Jadi kami membangun fasilitas Eco Village tadi berdasarkan Black Soldier Fly ya. Jadi teknologi yang dilakukan itu kemudian para
mereka yang kita bantu itu disebut dengan Magotpreneur. Apa harapan dari Maybank, teman-teman di Maybank dengan kolaborasi seperti ini? Jadi salah satu komitmen kita di Maybank meningkatkan kesejahteraan 2 juta masyarakat di kawasan ASEAN pada tahun 2025. Nah ini salah satu yang kita berharap dengan adanya program seperti ini juga program-program yang kita lain ikut andil, Maybank bisa ikut andil untuk memberikan kesejahteraan itu untuk masyarakat, Mas Andi. Baik, kita berikan aplaus dan ada seremonialnya. Baik, ini secara formalitas diserahkan bantuan donasi dari Maybank untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah organik di Yogyakarta. Tapi ini Yogyakarta dan Bali ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu Maria, terima kasih Bu Grini ya. Kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, itu episode Kick Andy berkaitan dengan mencintai Indonesia. Dan tadi Christian Hansen sudah bercerita betapa dia mencintai Indonesia, betapa hebatnya Indonesia. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi kita untuk menghargai negara kita, bangsa kita sendiri. Dan bagi Anda yang tadi tidak menonton dari awal, jangan khawatir karena Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga dari ruangan di kampus Universitas Tarumanegara ini, inspirasi mengenai mencintai Indonesia bisa kita sebarkan. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.